Nah, yang selanjutnya usulan saya untuk tidak terlalu untuk ketat ya mengawasi alih fungsi lahan. Jadi dengan harganya bagus sekarang ini banyak sawah, jadi Mas tidak ditanam sawah lagi. Nah ini saya minta ini kan menjadi program pengawasan dan komitmen kita bersama ya. Banyak sekali di daerah khususnya di daerah Seluma itu hampir 60% sawah sudah ganti sawit. Nah itu. Nah yang terakhir saya mengharap pada pemerintah untuk menjaga tentang di Bengkulu khususnya ya, menjaga tentang kualitas bibit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di Bangsa TV, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video yang kami beri judul Pahlawan Pertanian 2021, dikaitkan dengan instruksi Bapak Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan ekspor produk-produk pertanian, antara lain adalah sawit yang paling dominan. Nah, salah satu kawasan atau daerah yang penghasil sawit adalah Provinsi Bengkulu. Saya sudah bersama dengan Bapak Haji Ahmad Kanedi, SHMH, atau yang sering dipanggil dengan Bang Ken. Beliau adalah anggota DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Provinsi Bengkulu. Apa kabar, Bang Ken? Alhamdulillah Mas, sehat. Alhamdulillah. Semoga sehat semua kita. Iya, Bang Ken. Tahun 2021 ini ditandai bahwa ekspor produk pertanian, khususnya perkebunan, meningkat. Jadi kemudian Pak Presiden menginstruksikan supaya ekspor pertanian atau perkebunan itu terus ditingkatkan, sambil jangan kendor untuk mengejar swasembada pangan. Nah, salah satu sekarang yang sedang menjadi perbincangan karena jumlahnya memang yang paling besar angkanya ekspor itu yaitu sawit, dan harganya sekarang sedang bagus-bagusnya. Nah, mungkin Bang Ken bisa cerita bagaimana perkebunan atau pertanian sawit ini di Provinsi Bengkulu. Monggo silakan, Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, memang Bengkulu di samping pantai juga sebagai daerah agraris, dan 75% lebih masyarakatnya masih petani di Pak Bambang ya, masih mengandalkan sektor pertanian walaupun pantainya panjang. Jadi pantainya sepanjang pantai Sumatera Barat, yaitu wilayah barat itu panjang sekali, hampir 400 km di pinggir pantai, tapi penduduknya walaupun di pinggir pantai tetap juga memprioritaskan pertanian, belum ke arah ke laut gitu. Dan komoditi yang dominan itu sekarang ini 10 tahun, 15 tahun terakhir ini yang nomor satu itu adalah sawit. Yang nomor 2 kopi. Nah dulu kopi kan terbesar. Ini malahan kopi ya udah nomor 3. Nomor 1 sawit, nomor 2 karet, nomor 3 kopi sekarang ini. Karena kopi itu tinggal 3 kabupaten saja. Jadi itu yang sekarang ini memang perkembangannya sawit cukup berkembang baik, dan tentunya juga apalagi kondisi kekinian ya, harganya lumayan bagus, dan ini malahan ini tertinggi sekarang ini dari sejarah petani sawit, karena Bang Ken ini sahabat petani sawit, di petanian lah gitu. Iya. Tadi demikian di Bengkulu sangat dulu.
kalau menurut catatan, nanti kalau mungkin salah, Bang Ken bisa koreksi, bahwa di Bengkulu itu ada kira-kira 500.000 hektar lahan sawit, tetapi di data ini 67% merupakan sawit rakyat. Padahal menurut Bang Ken lebih besar yang sawit perusahaan. Nah, nah sekarang bagaimana peran itu dengan sejumlah itu terhadap perekonomian Provinsi Bengkulu, Bang Ken? Jadi gini, tentang jumlah, saya rasa lebih daripada itu ya. Dan memang yang dikuasai oleh petani fakta ya, nggak sebesar itu. Ini permasalahannya gini, Mas. Jadi ada juga orang yang di PT itu dia secara person juga berkebun. Nah, jadi dia berkebun orang hebat, berkebun berdasi lah gitu kan. Jadi, satu perusahaan dia sebagai apa gitu situ karena dia tahu tentang pertanian, dia beli juga 300 hektar, 400 hektar kan. Ini fakta. Sehingga Bang Ken mengatakan sebagai putra Bengkulu mengatakan banyak dikuasai oleh pemodal lah intinya. Kalau rakyat sedikit, tentunya kebalikan daripada itu sekitar 40% lah. Dan dengan tadi pertanyaan Mas Bambang sangat menopang. Kalau di luar biasa, Mas. Ini untuk di perdesaan, untuk di luar ini udah luar biasa tentang tentunya menggerakkan sektor perekonomian dengan harga yang sangat bagus ya sekarang ini. Dan di Bengkulu sekarang ini Mas 2.300, 2.400 itu di pinggir kebun, Mas. Di pinggir kebun. Kalau di pabrik tentu lebih lagi kan. Itu di pinggir kebun petani gitu. Jadi sangat mempengaruhi positif gitu, Mas, untuk bidang perekonomian. Dan saya ketemukan waktu reses kemarin, dia bertanya, Bang Ken terima kasih, ini sawit udah bagus. Usahakan ini lama-lama COVID-nya ini kita. Anggap ini ada pengaruh COVID ini. Lama-lama COVID-nya Bang Ken, karena di desa atau di kebun ini nggak ada COVID, kami panas semua sini katanya. Jadi harga sedang bagus-bagusnya. Ada di tempat-tempat, ada di daerah lain yang mengatakan bahwa walaupun harga tinggi, tapi beban petani itu juga cukup tinggi karena harga pupuknya makin mahal. Nah, itu mengurangi tingkat kesejahteraan mereka. Bagaimana di Bengkulu, Bang Ken? Ya, tidak jauh beda, Pak. Memang akhir-akhir ini juga ada juga, kemarin itu sempat itu harga bagus, tapi itu petani itu pergi ke toko atau ke agen-agen ini dia kaget juga karena saprodi mahal, pupuk juga mahal, dan kadang-kadang pupuk juga tidak tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dan apalagi pupuk subsidi kadang-kadang dibutuhkan tidak ada, pas tidak dibutuhkan dia datang. Nah ini jadi problem dari petani yang kita temukan waktu kita kunjungan kerja di daerah sebagai anggota DPD. Dan juga kita melakukan tentunya pembicaraan di tengah masyarakat. Nah, seperti ini permasalahannya. Nah, otomatis saprodi naik, pupuk atau juga dengan harga-harga juga naik sini, Mas. Jadi harga juga naik, itu juga mengurangi petani. Jadi itu juga menjadi problem. Nah, maka dengan itu ya kondisi sekarang ini naik harga sawit di tingkat petani atau juga di pabrik, dan juga diikuti dengan naiknya saprodi serta alat-alat kebutuhan lain yang mempengaruhi, sehingga ini juga benar tadi mengurangi pendapatan dari petani gitu. Ini kondisi real di Bengkulu sekarang ini gitu. Dikeluhkan oleh masyarakat gitu. Masyarakat juga minta pupuk tersedia katanya. Subsidi. Kalau penjualan sawit gampang, Bang Ken ya. Artinya petani bagaimana caranya menjual
ke pedagang atau langsung ke pabrik atau mungkin ada koperasi atau seperti apa? Ini mayoritas untuk petani, Pak. Kalau untuk perkebunan besar tentu saja dia punya sistem sendiri gitu ya. Kalau petani di Bengkulu itu ada istilah toke, Mas. Toke. Jadi di hampir setiap beberapa desa ada toke. Jadi toke itu orang yang pengumpul. Dia pohon di pinggir-pinggir kebun, tidak terlalu ada dan tidak ada. Dan apalagi yang berkaitan dengan kelompok petani tidak. Jadi lebih banyak petani berhubungan langsung dengan toke. Nah, toke itu ada di hampir setiap berapa desa ada tokenya gitu. Iya. Ya. Toke ini kumpul perorangan, Pak. Dan toke inilah yang nanti bawa hasil itu ke pabrik. Artinya mudah penjualan itu, Pak ya, tidak terlalu sulit ya. Kalau untuk penjualan tidak terlalu sulit, malahan baru jatuh dari pohon udah diambil, udah timbang. Luar biasa. Kan, para toke-toke itu berebutkan ini bahan baku gitu, mau memenuhi pabrik gitu, pabrik gitu. Baik, Bang Ken, sekarang ini kan ada beberapa mungkin sebagian besar dari tanaman sawit yang harus di replanting, harus diremajakan. Hanya para petani ini kan menunda-nunda karena harganya sedang bagus gitu. Nah itu seperti apa sekarang kalau di Bengkulu? Ya benar, Mas, terjadi itu dan malahan nggak mau dia. Nggak mau. Wah, ini harganya bagus benar, sayang katanya. Dan benar itu. Jadi memang kami sudah 5 tahun ini ada program nasional untuk replanting ini, dan di daerah Bengkulu Utara sampai dengan Muko-Muko, daerah Bengkulu Tengah, Seluma sampai dengan Bengkulu Selatan ada 7 kabupaten itu, Mas, yang program replanting itu, dan 5 tahun ini berjalan bagus. Tapi setahun terakhir ini masyarakat nggak mau, karena harga tadi dibandingkan dengan harga, dan dia merasa sangat rugi karena sawit selagi bagus nanti ditebang kan, mau ditanam lagi, dan mungkin makan waktu gitu. Dan juga petani ini perlu saya sampaikan dengan Mas Bambang ya, petani ini di Bengkulu tuh banyak yang hanya mengandalkan sawit saja. Banyak mengandalkan sawit, maka dia ada yang enggan gitu, dan bahkan tidak mau dia diprogramkan pemajaan ini. Padahal itu untuk kepentingan jangka panjang ya, Bang Ken ya. Nah, sebenarnya kalau untuk replanting itu kan semua biayanya ditanggung oleh BPDPKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Nah, cuma yang menjadi masalah petani itu kan menunggu 3-4 tahun sampai buah lagi itu yang tidak ada jaminan hidupnya gitu. Jadi inilah yang sedang ada yang mengusulkan supaya BPDPKS itu juga menyediakan jaminan hidup sampai sawitnya itu tumbuh dan berbuah, supaya petani itu mau program replanting itu. Bagaimana pendapat Bang Ken? Ya, faktanya seperti itu. Yang pertama tadi faktanya petani kan memang mengandalkan ekonominya, rumah tangganya itu hanya mengandalkan sawit gitu. Nah, sawit tadi sangat menjanjikan karena 15 hari kan pasti dapat. Nah, pasti kebutuhan rumah tangganya, dapurnya pasti ini. Dan kebanyakan di Bengkulu ini, Pak Bambang ya, kebanyakan Mas Bambang, Bengkulu itu begitu dia pindah ke sawit dalam rangka 15 tahun 20 tahun ini, maka dia meninggal semua pekerjaan. Nah, itu yang, dan tadi kena sawit itu pasti walaupun harganya rendah dulu tuh, tapi 12 hari sampai 15 hari pasti panen.
gitu kan? Pasti panen dan pasti menghasilkan uang. Nah, berbeda dengan tanaman lain. Nah, ini benar ada salah satu hal yang tentunya membuat ya petani itu ada satu sangat tergantungan dan banyak itu hampir sebagian besar dari petani murni ya. Bukan petani yang tadi yang punya modal, tapi petani murni yang memang mengandalkan. Nah, maka program ini sangat bagus, replanting sangat bagus, dan saya tahu juga bibitnya yang akan diganti nanti dengan bibit yang unggul. Nah, tapi ada kendala, dan saya tentunya juga mendengar dari masyarakat. Kalau bibitnya pasti dijamin bagus, mungkin lebih bagus dari bibit yang sudah ditanam dia. Gitu. Tapi kembali dengan kondisi masyarakat yang hanya mengandalkan bergantung dengan sawit. Kalau diganti ya benar 4 tahun Mas baru produktif. Karena saya tuh betul keluarga saya di dekat-dekat rumah itu banyak sawit. 4 tahun itu baru produktif. Karena 3 tahun setengah itu masih makanan babi, Mas. Masih rendah kan? Masih belum bisa mengambil hasil kita. Karena masih hamanya masih sangat kuat gitu. Nah, ini yang menjadi, dan saya sangat sependapat kalau memang dari pemerintah, khususnya dari ini badan kita ini yang menjamin dan bahkan menyediakan lapangan pekerjaan. Misalnya para petani-petani tadi bekerja di perusahaan sawit lain. Nah, bisa dia menopang dan juga bisa dalam arti karena gini, bukan untuk kehidupan saja. Banyak kan petani-petani sawit itu dia menyekolahkan anak, Mas. Nah, menyekolahkan anak apalagi kondisi sekarang ini, dan itu butuh dana. Jadi kalau untuk kebutuhan hidup mungkin, tapi untuk kebutuhan dia menyekolahkan anak, untuk kebutuhan dia pergi ke puskesmas atau ke rumah sakit, kalau dia sakit itu juga butuh. Nah, saya sebagai wakil rakyat dan juga sahabat petani di Bengkulu mengusulkan samping ada bantuan untuk kehidupan sampai dia produktif, dan juga ada lapangan pekerjaan yang mungkin seperti padat karya atau pekerjaan yang ditumpangkan dengan perusahaan-perusahaan besar, ini kerjasama sehingga dia bisa menghasilkan juga. Jadi saya sangat mendukung, sangat berharap seperti itu. Sehingga nanti program-program ini dapat berjalan dengan baik, sehingga masyarakat pun tidak terlalu tinggal dalam segi ekonomi gitu. Nah, yang menjadi masalah, saya sudah bicara dengan Dirut BPD PKS, ini tergantung pemerintah. Kalau BPD PKS kan hanya menyediakan dananya, anggarannya. Kalau memang pemerintah menugaskan untuk mengeluarkan biaya hidup, maka BPD PKS akan lakukan itu. Nah, karena itu mungkin Bangken perlu mendesak kepada Kementerian Pertanian yang harus membuat kebijakan itu. Saya rasa nanti kan kami sampaikan bukan saja ke Menteri Pertanian tapi ke Menteri Keuangan juga kan? Iya, betul. Ya, jadi untuk kita sama-sama dalam arti melihat masa depan dengan potensi sawit ya, salah satu sektor pertanian yang menjadi andalan khususnya kami di Sumatera di Bengkulu. Jadi ini tentunya sangat sependapat dan kita sangat mengharapkan, dan saya juga dalam kesempatan berjanji akan menyampaikan, menyuarakan supaya replanting dengan diikuti dengan mungkin jaminan sosial untuk kehidupan dan jaminan juga untuk pertama kesehatan dengan sekolah anak-anaknya dalam angkatan usia sekolah gitu. Baik, Bang Ken, apalagi masalah yang dihadapi oleh para petani sawit ini? Yang pertama tentunya kaitan lahan, Pak. Itu yang pertama. Lahan banyak sekali di Bengkulu itu lahan-lahan yang sudah di HGU kan, tapi tidak terurus. Banyak itu. Nah, saya minta ini untuk diselesaikan. Nah, yang kedua kaitan dengan pupuk subsidi. Nah, pupuk subsidi, saya harapkan didatangkan pas kebutuhan gitu. Jangan masyarakat lagi butuh, dia tidak ada, tapi pas masyarakat tidak butuh lagi, ini pupuknya datang.
Nah, berkaitan dengan pertanian bukan sawit saja, tapi padi juga. Nah, yang selanjutnya usulan saya untuk tidak terlalu untuk ketat ya mengawasi alih fungsi lahan. Jadi dengan harganya bagus sekarang ini banyak sawah, jadi Mas tidak ditanam sawah lagi. Nah ini saya minta ini kan menjadi program pengawasan dan komitmen kita bersama ya. Banyak sekali di daerah khususnya di daerah Seluma itu hampir 60% sawah sudah ganti sawit. Nah itu. Nah yang terakhir saya mengharapkan pada pemerintah untuk menjaga tentang di Bengkulu khususnya ya, menjaga tentang kualitas bibit. Ini jadi masalah, Mas, karena bibit ini sangat mempengaruhi dengan produktivitas hasil nanti. Lama dia 4 tahun nunggu, dan juga nanti dia lama gini, kalau bibitnya tidak unggul atau bibitnya bisa asalan, nah saya sangat berharap ini juga menjadi masalah. Karena banyak di Bengkulu, khususnya berapa tahun dulu karet itu ada ratusan hektar petani yang begitu saatnya disadap itu karetnya tidak punya getah gitu. Dan ada juga di Bengkulu sawit yang tidak bagus dari bagi petani. Jadi ini juga. Nah terakhir mungkin saya harapkan kami dari petani khususnya masyarakat dari Bengkulu itu untuk ya mempertahankan tadi Bang Ken, COVID ini lama-lama sangkanya COVID pengaruh harga. Jadi harga ini ya memang ya kita harapkan kita juga sama-sama supaya tetap bagus gitu ya. Nah ini benar-benar membahagiakan petani gitu. Baik, terima kasih sekali Bapak Ahmad Kanedi, SHMH, Bang Ken, anggota DPD RI dari Bengkulu, yang sudah menyampaikan beberapa aspirasinya, perjuangannya terhadap petani sawit. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan sukses Bang Ken. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita doakan petani semakin bahagia nih, semakin bahagia petani.